43 derajat. Titik 2 355 derajat. Titik 3 272 derajat. Lapor ke PNS, lokasi gangguan ditemukan. Meluncur 23 menit. Ya, tamu saya kali ini sangat luar biasa dan kita akan memperbincangkan sesuatu yang saya pastikan akan merubah cara manusia hidup ke depan. Ya, kita akan banyak bicara mungkin tentang salah satu topik yang orang nggak pengen tahu kayak apa sih dan sudah sejauh mana, yaitu tentang 5G. Dan sudah hadir bersama saya adalah Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika SDPB. Ini sahabat saya, Pak Ismail. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat Bang Helmi. Alhamdulillah. Saya senang senyum Bapak tuh selalu. Padahal kerjaan Bapak kan berat banget ya. Jadi mengurusin apa ya, Pak? Sebuah infrastruktur ya? Iya, kaitan ke infrastruktur telekomunikasi, iya. ICT di Indonesia. Yang ya. kalau bagus nggak dipuji orang, kalau ada yang macet, Kalau ada yang macet, disalah-salahkan. masalah. Jadi kalau internet mati yang dicari Pak Ismail. Iya, salah satunya. Pak, kita bicara tentang apa? Iya. Transformasi Iya. dalam bidang apa? Digital ya? Iya. Kayak apa sih Pak sekarang? Apa ini Iya, maksud Bang. transformasi digital? Begini Bang, apalagi setelah terjadinya pandemi COVID ini 19 kan, bangsa ini, masyarakat dan sebagainya harus survive. Dan Yes. survive-nya itu dia harus pindah ke ruang digital. Karena dengan pertemuan konvensional Udah nggak bisa nggak lagi. bisa lagi. Jadi So dari offline ke di online, offline ya? ke online. Jadi Ya. ini kita transform, pindah dari ruang konvensional, pindah bertransformasi memanfaatkan ruang digital. Ya. Ruang digital ini harus bisa manfaatkan untuk bekerja, untuk belajar, untuk aktivitas ekonomi dan sebagainya. Berkomunikasi. Jadi, berkomunikasi. Jadi pindah ke ruang digital atau transformasi digital ini sebuah keniscayaan. Keniscayaan. Karena kita survive kan, ingin sukses, ingin tetap bertahan, survive. Dan juga keberhasilan transformasi digital ini indikator keberhasilan suatu bangsa sekarang. Ya, ukurannya di mengukur situ ya. kemajuan bangsa itu salah satunya adalah seberapa digital nation ini gitu. Wow. Konsumsinya itu seberapa digital. Dan pemerintah sadar betul itu ya Pak ya? sadar betul. Itu sebabnya Iya. APBN-nya naik 5 kali lipat. Iya, karena gini Bang, unsur-unsurnya di transformasi digital itu cukup banyak. Salah satu yang paling mendasar adalah infrastruktur. Infrastruktur. Infrastruktur ini adalah prerequest. Artinya yang paling pertama harus ada koneksi. Nggak mungkin kita bisa pindah ke ruang digital tanpa ada tersedia koneksi. Ya. Nah, di sini masalahnya, maka infrastruktur ini harus menjadi isu yang paling pertama yang menjadi agenda prioritas yang diperintahkan Pak Presiden, Pak Jokowi adalah selesaikan urusan infrastruktur. Karena jangan ada masyarakat, saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan untuk connect ke dunia digital. Harus equal treatment untuk seluruh masyarakat. Iya, itu artinya no one left behind ya, nggak No one boleh left behind. ada yang ditinggal. Ada 3 syaratnya Bang untuk infrastruktur ini gitu. Apa? Pertama, dia harus tersedia. Available di mana saja. Oke. Yang kedua, dia harus berkualitas. Berkualitas, Ya, karena oke. tersedia tanpa kualitas, jam Untuk apa pasir juga ya? muter-muter nggak bisa lambat, Buffering gitu-gitu ya? buffering dan Oke. sebagainya. Yang ketiga, affordable. Affordable. Terjangkau. Saya nggak bilang murah ya, Ya, tapi terjangkau. terjangkau dengan kemampuan daya beli masyarakat. Jadi harus tiga-tiga ini infrastrukturnya harus tersedia di mana aja, kemudian dengan kualitas yang memadai, dan affordable buat masyarakat. Jadi, itu yang membuat jadi ya cukup rumit untuk menuntaskan urusan infrastruktur di Indonesia ini Bang gitu. Ya, dan Indonesia akhirnya memutuskan untuk masuk ke era 5G. Itu salah satu evolusi yang Evolusinya. terjadi. Lagi-lagi ini ada gium ya, atau sebuah kita tidak mungkin bisa membendung teknologi. Ya. Teknologi itu adalah sesuatu yang mempermudah hidup masyarakat. Jadi tidak mungkin kita bendung. Yang ada adalah kita seberapa cepat bertransform, melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi itu. 5G adalah salah satunya. Saya dengar gaya-gayaan gitu Indonesia tuh pionir 5G ya? Iya betul Bang, untuk di Asia Tenggara ya kita termasuk cepat ya. Oke. Karena apa? Karena kebetulan operator-operator kita juga cukup agresif untuk
mempersiapkan. Saya sendiri cukup kaget ketika teman-teman operator tuh segera komersial di tahun 2021 ini gitu. 2021. Iya. Jadi udah mulai 5G itu udah hadir ya, Pak? Sudah hadir. Jadi 3 operator besar kita itu sudah mendeklar komersial. Telkomsel, kemudian disusul Indosat, dan terakhir XL. Wow. Nah, itu sudah ada komersial walaupun areanya masih terbatas ya, berkembang lah. Karena evolusi teknologi ini tidak bisa serta-merta diimplement karena investment cost-nya kan lumayan besar ya. Saya dengar pemerintah mencanangkan 2024 harus di 13 lokasi 5G ya, Bang? Betul, itu artinya 13 kota, ibu kota negara itu, ibu kota provinsi itu harus terjangkau. Ibu kota provinsi di Jawa? Di Jawa, Bali, dan daerah Sumatera yang besar-besar lah ya, dan Sulawesi itu sudah harus mulai di cover. Dan juga kita 5 destinasi wisata prioritas. Super prioritas. Ini juga area yang menjadi target pemerintah untuk cepat di cover. Nah, kemudian kita tentu mempersiapkan juga untuk ibu kota negara ya, karena IKN. Tapi intinya ini adalah market driven ya. Jadi persiapan infrastruktur itu juga terkembali ke masalah demand ya. Jadi demand and supply ini pasti bermain di dalam konteks penyiapan ini gitu. Nah, tentu di atas infrastruktur tuh ada isu adalah implementasinya, pemanfaatannya. Untuk apa sih 5G ini? Ya. Apakah sudah diperlukan? Gitu? Itu pertanyaan yang penting. Kalau menurut Pak Dirjen sendiri, sudahkah diperlukan? Ya, begini, 5G itu punya beberapa keunggulan dibanding dengan 4G ya. Yang pertama adalah speed, kecepatan. Lebih cepat. Jadi lebih cepat, bisa 10-20 kali lipat dari kecepatan internet yang di-deliver menggunakan teknologi 4G. Jadi dia akan mendeliver informasi sangat cepat. Yang kedua, dia memiliki latensi atau delay time yang sangat kecil. Jadi istilahnya kalau kita berkomunikasi itu tidak ada waktu lama, tidak ada waktu jeda, sehingga delay time ini memiliki keunggulan untuk digunakan ke aplikasi-aplikasi yang kritikal. Contoh paling utama tuh mobil tanpa supir. Udah terbayangkan nggak, Bang Helmi, di jalan-jalan di Jakarta? Itu. Iya, di jalan-jalan di Jakarta ini kemudian kita lihat ada mobil tidak ada supirnya. Itu bisa terjadi dengan 5G. Karena apa? Karena latensi itu. Jadi kecepatan mengambil keputusan antar device itu sangat nggak boleh delay. Sehingga dia sangat cepat. Delaynya itu ukurannya sudah di bawah 1 milisecond. Jadi memang itu keunggulan kedua. Yang ketiga, dia konsumsi energinya itu sangat kecil sehingga dia bisa menghandle device sangat besar. Jadi kalau kita bicara smart city misalnya, ada puluhan ribu sensor yang harus dihandle, 5G mampu untuk melakukan itu. 4G susah? 4G nggak bisa karena memang tidak didesain untuk itu. Jadi setidaknya 3 ini keunggulan utamanya. Jadi speed, latensi, dan energi. Nah, sehingga ini yang mendrive timbulnya sebuah use case atau aplikasi yang bermanfaat buat masyarakat yang tidak bisa dijalankan di 4G gitu. Tapi saya dengar Pak Dirjen waktu Asian Games sebenarnya 5G itu udah dicoba ya. Iya, betul sekali. Dari sejak Asian Games sampai sekarang. Apa kemajuannya, Pak? Jadi banyak sekali kemajuan karena waktu Asian Games itu kita pertama itu ingin menampilkan showcase 5G itu experience kita pertama di 5G Games. Kemajuannya sangat pesat karena sekarang sudah komersial. Waktu itu baru tahap-tahap awal, baru coba-coba dan lagi mencari model bentuk yang bisa deliver di Indonesia. Nah, sekarang sudah live dan sudah cukup banyak nih puluhan gadget yang sudah bisa connect 5G. Dengan 5G sekarang gitu. Area-area yang sudah komersial yang sudah seperti saya sampaikan tadi di 13 kota dan sebagainya itu sudah live sekarang walaupun areanya belum cover belum luas seluruhnya ya. Kalau Jakarta itu spot-spot di Pondok Indah, di Pantai Indah Kapuk, di ini area-area perumahan, area-area yang memungkinkan adalah pergerakan orang. Jadi kita sebenarnya memantau juga teman-teman cellular operator itu experience yang pertama itu adalah masalah kecepatan tadi gitu supaya dirasakan
download film Bang cuma berapa detik saja Iya. gitu. Itu nyebelin ya kalau kita buffering lama gitu ya, Pak. Ya pasti itu. Jadi nanti ada mungkin timbul permainan game misalnya. Game di 4G kita masih merasakan belum live. Nanti kalau 5G kita bisa augmented Ini mainannya reality. anak-anak sekarang ya. Betul, pakai Wow. kacamata khusus. Jadi kalau balapan benar-benar Udah real time ya, nggak ada delay lagi ya, dong ya. nggak ada delay, rasanya Wow, seperti ini kabar gembira. Saya tahu perkembangan e-sport itu juga luar betul. biasa ya. Iya Bang ya. Anak-anak sekarang itu mainnya digital. Digital ya. Ya, Betul. memang karena kemarin tuh COVID ya Pak Dirjen ya. Jadi mereka tuh permainannya di luar itu memang menjadi sulit. Iya. Sekarang mereka bermain e-sport. Bermain e-sport. Saya pikir itu, dan saya tahu itu di industri yang besar juga ya. Iya. Itu adalah bagian dari industri yang berkembang ya. Tapi kita sebagai nation tentu berharap produktif ya. Ya, manfaatnya lebih dari itu ya. Manfaatnya agar investasi yang dikembangkan untuk membangun network 5G ini harusnya produktif buat Produktif. bangsa. Salah satu juga area yang menarik itu tentang industri 4.0. Jadi industri atau manufaktur kita dengan 5G itu bisa dikendalikan dengan robotics lebih efisien. Lebih efisien. AI segala macam ya. AI menerapkan di sana, big data analitik dan sebagainya yang tadinya tidak bisa dilakukan di 4G, di 5G bisa gitu. Wih. Ya. Jadi begitu besar ya Iya. manfaatnya 5G itu. Peluangnya besar, tapi ini masih harus dikembangkan ekosistemnya istilahnya. Ekosistemnya ini agar demand tadi bisa betul-betul seiring dengan investasi upaya kita yang disampaikan oleh operator. Jadi harus ada monetization. Jadi investasi yang besar disiapkan operator Harus ada itu return, ya. harus ada return. Nah, ini kita harus membangun ekosistemnya. Pemerintah bersama operator harus bergandengan tangan, nggak bisa operator sendiri. Pemerintah harus chip in juga melakukan upaya memberikan pembangunan ekosistem tadi biar di masyarakat bersama-sama antara pemerintah dan operator. Saya dengar udah berapa kali uji coba ya? Udah 14 kali uji coba ya? Betul, Pak Dirjen. banyak sekali. Bagus hasilnya atau gimana hasilnya? Uji coba itu gini, karena kita ada beberapa tempat area yang harus dites karena ada berdampingan dengan teknologi-teknologi di dekatnya. Ini khususnya bicara spektrum frekuensi. Yes. Spektrum frekuensi ini kan jantungnya mobile broadband ya. Jadi kalau kita bicara komunikasi menggunakan mobile, intinya kan menggunakan frekuensi radio sebagai sarana transmisinya. Nah, 5G ini juga harus dijamin memiliki spektrum frekuensi yang cukup dan tidak terganggu dengan sistem lainnya. Jadi salah satu tujuan uji coba itu kita mencoba untuk melakukan coexistence, jadinya kehadiran misalnya dengan satelit, karena band frekuensinya tidak jauh dengan band frekuensi satelit. Kita coba di situ filter yang harus disiapkan bagaimana supaya tidak ada gangguan baik antara 5G maupun dengan satelit. Itu membuat uji coba harus dilakukan berkali-kali, areanya. Sudah 14 kali ya? Sudah sekitar 14 Hasilnya kali. bagus, Pak? Hasilnya bagus, artinya dengan result uji coba itu kita teman-teman operator jadi confidence untuk gara-gara itu? Iya. Karena mereka harus gelontorin investasi yang gede banget juga ya? Iya, betul Bang. Dan lupa di belakang 5G ini ada fiber optik juga, Bang. Fiberisasi. Tahan dulu. Pak, untuk memanfaatkan kelebihan jaringan itu kan ada berbagai aspek juga yang harus dibenahi ya, Pak ya? Iya, betul. Itu. Apa aja sih Pak aspeknya? Salah satu tadi kita baru sebut fiberisasi. Fiberisasi. Saya ingin menggambarkan begini ya, kalau kita ibaratkan pipa air ya. 5G ini kan pipa air besar. Jadi di depan itu yang terhubung langsung ke pelanggan tuh BTS. Jadi handphone kita ini berkomunikasinya dengan BTS. Tetap BTS. Ya, BTS. Nah, BTS-nya 5G. Artinya ini adalah jalan lebar, jalan tol seperti jalan tol besar ya. Nah, di belakang BTS, dia kan akan berkomunikasi BTS dengan BTS lagi. BTS sampai itu yang harus dihubungkan dengan fiber optik. Karena kalau ibarat pipa air, jangan sampai pipa besar ketemu pipa kecil. Kan terjadi bottlenecking kan. Jadi akhirnya airnya nggak mengalir lancar. Maka ini sebuah investasi yang cukup besar yang dilakukan oleh para telco operators itu untuk menyiapkan fiber optik yang menghubungkan BTS-BTS-nya gitu.
Iya. Kalau BTS-nya sendiri itu 5G sebenarnya tidak dirubah ya Pak. BTS-nya dulu Towernya tidak. Towernya tidak. Tapi Cuma alat ada elektroniknya, betul. Ada perangkat yang harus berbeda dengan 4G. Iya, betul. Terus antar BTS itu juga harus ada fiber optik yang menghubungkan. Iya. Wow, saya kebayang. Biayanya berapa Biayanya ya, Pak? besar. Ini itu udah mencapai angka triliun lah ya untuk konsep itu kalau kita mau cover seluruh Indonesia. Maka ini kan harus ada Makanya harus staging. pakai prioritas ya, pelan-pelan. Staging, mengcover area-area yang demand-nya tinggi. Contohnya misalnya kawasan industri. Saya yakin kawasan industri itu perlu didahulukan karena supaya para manufaktur atau pabrik-pabrik yang ada bisa di sana mengambil manfaat, ya? bisa mengambil manfaat, mengimplement network 5G di sana, Bang. Oke, ini kan bukan saja peran pemerintah saja, tetapi juga operator, Pak. Jadi bagaimana sekarang kesiapan operator ya untuk menyambut 5G ini? Sama seperti yang saya bilang bahwa operator ini juga survive ya. Perubahan teknologi itu mereka harus melakukan perubahan jaringannya karena operator yang tertinggal untuk melakukan migrasi ke teknologi baru tentu nanti akan tertinggal juga oleh demand, oleh masyarakat. Jadi mereka ini berupaya untuk melakukan staging pembangunan secara efisien, tapi tidak boleh tertinggal gitu. Jadi operator sekarang sedang melakukan persiapan yang luar biasa ya, kerja keras mereka untuk memfiberkan semua konektivitas antar BTS tadi, juga mempersiapkan sistem IT dan monitoring yang bisa handle secara bersamaan 4G dan 5G. Jadi masa transisi yang luar biasa ya? Iya, ada masa transisi. Jadi ini seperti sekarang kita 4G di mana-mana sudah connect, tapi 3G dan 2G masih ada. Masih ada. Terutama di daerah-daerah yang belum di cover secara finansial ya, belum masuk ke area itu. Jadi dia harus melakukan memanage beberapa teknologi itu secara bersamaan, simultaneous itu. Wow. Ya itu hitung-hitungnya harus cermat banget. Iya. Investasi besar ya. Harus memperhitungkan demand juga walaupun penduduk kita lebih dari 250 juta ya. Iya. Pak Ismail ya. Penduduk besar, maka kita harus bagi-bagi produktivitas tadi. Ada anak-anak muda, milenial yang demanding dan sangat haus dengan bandwidth. Nah, ini mereka area-area yang sangat adaptif untuk bisa di-deliver 5G ya, karena mereka kerjaannya sehari-hari memang di dunia digital kan, jadi mereka ingin cepat, ingin mendownload begitu banyak konten satu hari dalam jumlah yang besar. Ada area-area tadi di industri, di kawasan-kawasan perkantoran, di airport, di stasiun kereta. Ini kan crowd area yang banyak yang membutuhkan koneksi dalam jumlah besar. Dan daerah-daerah wisata ini Instagramable itu kan penting sekarang. Ya, tidak hanya gambar, mereka juga ingin kirim video, chatting dan sebagainya. Maka coverage untuk 5G ini akan bertumbuh sesuai dengan demand masyarakat itu. Gitu. Pak Dirjen, secara teknologi ya Indonesia itu posisinya dalam mengaplikasikan 5G itu termasuk terdepan atau sama dengan atau tertinggal? Kalau dari segi kemajuan kita tidak tertinggal. Tidak tertinggal. Tidak tertinggal. Alhamdulillah. Hanya saja karena tingkat kompleksitas bangsa kita, negara kita, memang untuk mengcover keseluruhan butuh waktu. Karena ini masalah geografis. Geografis itu tuh gila ya, Pak. Ada gunung, laut, lembah, 17.000 pulau. Hutan 17.000 pulau. Itu kan tidak main-main. Tidak main-main. Untuk mengcover itu memang butuh waktu. Jadi kalau kita banding dengan Singapura ya nggak bisa dong. Nggak bisa lah. Itu negara kota kan. Kalau kita mungkin bandingkan dengan Jakarta boleh lah gitu. Tapi kalau bicara Indonesia as a nation, maka ya kita harus staging tadi. It takes time. It takes time. Tapi begini Bang, ada suatu hal ya yang menurut saya itu jangan semua kita mulai dari kota besar. Nah, kita juga harus berpikir untuk lompat ke daerah-daerah yang tadi, daerah-daerah misalnya wisata prioritas. Super prioritas. Atau daerah-daerah yang kita untuk kembangkan sistem pendidikan misalnya. Karena 5G ini mampu memberikan use case untuk menghadirkan guru secara betul-betul live. Online, live ya. Seperti live hologram. Online ya. Hologram. Hologram. Jadi kita itu
guru itu hadir seperti real di depan kita gitu, karena hologramnya hadir gitu. Nah, ini kan bisa satu dosen yang istimewa hebat misalnya di bisa Jakarta. Bisa dikirim kemana-mana ya? Bisa dikirim di mana-mana. Pak Dirjen pun kalau sambutan suruh Indonesia Pak Menteri, hologramnya aja kirim. Hologramnya aja gitu. Jadi ini juga salah satu potensi ya untuk mendorong 5G ini. Kita tidak harus berpikir kota besar saja, bisa sampai ke pelosok-pelosok tanah air asal use case-nya tepat. Manfaatnya gitu. luar biasa ya. Luar biasa. Belum lagi untuk kebencanaan barangkali ya. Nah, untuk pemberitaan sekali. kebencanaan iya, ya. Kebencanaan. Cepat gitu. Iya. Karena early warning system kita itu kan tidak hanya voice, kalau bisa kan video. Video ya. Jadi masyarakat dari live itu ada gempa bumi, ada tsunami, langsung bisa diketahui. Langsung bisa diketahui. Bisa diatasi. Ya. Jadi kombinasi antara sistem 5G ini dengan broadcasting ini menarik juga. Apalagi bentar lagi masuk metaverse ya. Iya. Pasti konektivitas itu menjadi satu hal yang luar biasa. Dengan quality tadi ya. Quality dan ya tetap kita jaga pricingnya, dia jangan mahal-mahal. Oh iya. Ini masa saya mau tanya nih. Iya. Saya kebayang, wih mahal banget ini. Saya dengar apa tarifnya diserahkan kepada operator ya? Betul, untuk retailnya. Betul Bang. Jadi gini. Kenapa begitu Pak Dirjen? Karena kita sudah menganut sistem kompetisi ya. Jadi kita berada pada era yang kompetisi, tentu pemerintah jangan masuk terlalu banyak. Kita masuk ke area-area yang perlu saja. Apa? Misalnya tarif itu baru kita berlakukan kalau terjadi kompetisi yang tidak sehat. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya ini sekarang pemerintah punya tools ya, atau punya kewenangan untuk menetapkan tarif batas atas dan batas bawah. Jadi in between mereka bebas. Dan kapan kita terapkan? Kalau terjadi persaingan yang tidak sehat. Contoh misalnya di suatu area hanya ada satu operator yang hadir di sana. Dia bisa semena-mena memberikan tarif yang maksimum, yang premium. Daerahnya padahal daerah pelosok, tapi dia hadir cuma sendiri. Tidak ada kompetisi seperti di Jakarta ini yang begitu banyak operator. Masyarakat bisa dengan mudah pindah-pindah, ganti SIM card dan sebagainya. Di sana nggak bisa karena yang ada tersedia satu operator. Nah, di situ tarif batas atas harus bermain. Supaya ada maksimum tarif yang mereka harus bisa terapkan ke masyarakat. Kalau enggak, ya masyarakat akan dirugikan karena dia monopoli ya, single operator. Tapi sebaliknya kalau terjadi persaingan predatory pricing yang tidak sehat, mungkin awalnya masyarakat merasakan wah ini murah-murah, saling terjadi banding-banding harga. Mungkin pada tahap awal terasa seperti keuntungan ya buat masyarakat. Tapi ini tidak memberikan sustainable buat industri, karena harganya di bawah cost. Kalau harga di bawah cost kan kita akan bisa mendeliver quality tadi, dan bisa-bisa kemudian terjadi bangkrut gitu ya, terjadi tidak sustain industrinya atau perusahaannya. Ini kan membahayakan juga buat kita. Maka kita akan terapkan batas bawah. Jadi nanti di-announce. Oh ya, ini ada indikatornya. Dan kemudian kita akan sampaikan ke operator. Setiap daerah sama? Belum tentu. Oh, belum tentu. Tiap daerah itu sesuai dengan kondisi tadi. Kalau daerah di sini batas atas yang diperlukan, kalau di sini batas bawah yang diperlukan. Tapi jumlahnya sama, fix. Tidak, kita akan hitung berdasarkan ada parameter-parameter tertentu. Analisis ya, cost based analysis. Jadi cukup fair ya. Cukup fair ya, dan kita akan tentu bahas bersama dulu dengan telco operator, tidak semena-mena tentu itu. Dari pemerintah sendiri ya Pak Dirjen, apa target pencapaian ke depannya untuk 5G ini? 5G ini kita pertama berharap agar tumbuh lebih cepat ya. Seperti saya sampaikan tadi, kami berharap tidak hanya di kota-kota besar, tapi teman-teman operator bisa segera masuk ke kota-kota sedang, bahkan tadi second cities lah minimal second cities atau remote area yang potensial. Bahkan daerah-daerah pertambangan itu iya, karena pertambangan itu mereka butuh banyak juga komunikasi sekali alat-alat berat yang berbahaya kalau dioperasikan oleh manusia. 5G ini memungkinkan alat berat itu dioperasikan tanpa awak. Ini akan yang robotik ya eskalator dan sebagainya itu dia tidak perlu pakai supir. Di daerah-daerah pertambangan yang berbahaya, kalau ada 5G di sana maka akan sangat menolong. Nah, ini saya dengar terakhir Telkomsel sudah akan bekerja sama dengan Freeport gitu, untuk menyiapkan 5G di area sana untuk mengoperasikan alat-alat tambang itu dengan menggunakan 5G. Pak Dirjen, apa sih kendalanya? Karena kita tahu kan belum tentu seluruh masyarakat Indonesia itu melek teknologi. Ini kan memerlukan
effort yang luar biasa juga gitu ya, Pak Ya, Dirjen. Sudah perhitungan itu? kendalanya sosialisasi ya. Sosialisasi. Artinya literasi digital. Setuju, Ini penting setuju. karena setiap teknologi baru hadir di masyarakat itu harus disertai dengan pembelajaran. Ya. Jadi bagaimana cara menggunakan supaya produktif, sehat. Kemudian yang kedua ya jangan sampai terjadi penipuan juga. Operator Dalam arti? mengeksploitasi ketidakpengetahuan para masyarakat tadi dengan menerapkan tarif, kuota yang tidak terkontrol dan sebagainya. Ini tentu harus kita awasi. Ini peran regulator ya, peran pemerintah untuk menjaga itu. Jadi sosialisasi, literasi digital dan juga ketersediaan handset ya. Handset ini juga penting ini memegang peran gitu, karena jangan sampai handsetnya tidak affordable tadi 5G tapi dengan affordable pricing gitu, sehingga masyarakat kalau beli handset yang 5G-nya tidak kemudian melonjak harganya gitu. Ya. Oh, itu harus dikontrol juga ya? Ya, diusahakan terjadi persaingan dengan membuka banyak merek, membuka banyak itu terjadi persaingan yang wajar ya? Wajar ya. Ya. Yang menguntungkan Ya. untuk masyarakat Nah, ya? satu lagi nih Bang Helmi yang penting lagi itu Ya. masalah aplikasi. Ya. Kita jangan sampai menyiapkan infrastruktur yang luar biasa, value-nya, mahalnya dan sebagainya itu hanya memberikan karpet merah untuk aplikasi asing. Nah, aplikasi Setuju lokal saya, Pak. ini penting sekali. Karena apa? Karena justru game changer-nya justru ada di sini. Di sini, di kita. Di aplikasi ini. Di aplikasi, Karena ya. di Ya, situ ya. adalah rupiah, bisnisnya itu besar di sana. Aturan-aturan apa yang dipakai untuk supaya aplikasi Indonesia mendapatkan Ya, tumbuh kembang. Kami temuan? ada punya aturan pertama TKDN ya. Jadi ada tingkat kandungan dalam negeri yang dihitung sekarang untuk perangkat 5G itu adalah Berapa persen? 35%. 30% harus lokal. Harus lokal ya. Oke. Tadinya 30% untuk 4G, sekarang kita naikkan lagi menjadi 35% untuk 5G. Wah, ini berita gembira nih untuk Iya. Nah, salah satu menghitung TKDN itu adalah aplikasi. Jadi tidak semua hardware, tidak semua perangkat keras, tapi juga termasuk perangkat lunak. Nah, kita berharap nanti teman-teman ini content creator ya, anak-anak muda kita, ini 5G ini adalah jalan raya, jalan tol, Ya. mobil-mobilnya ini diisi mobil-mobil lokal. mobil lokal. Jangan sampai nanti aplikasinya aplikasi asing semua di atasnya. Selain kita tidak kebagian kue bisnisnya, juga keamanan data. Ya, karena data itu melekatnya di aplikasi. Nah, kalau bisa ini kita localize. Karena kita juga prihatin nih sekarang Bang Anu, dari jumlah aplikasi yang kita gunakan sehari-hari ini Rata-rata dari luar semua ya? Dari luar semua. Padahal saya tidak yakin kalau anak-anak bangsa tidak mampu. Ya. Gitu. Saya punya keyakinan adik-adik kita, anak-anak kita mampu untuk membuat aplikasi-aplikasi. Nah, cuma masalahnya sekarang adalah bisnis modelnya. Kayak apa? Nah, bagaimana kita bisa masuk, membantu, memberikan angel investor, memberikan mereka startup-startup ini untuk tumbuh, supaya jalan tol, jalan raya yang kita buat ini dimanfaatkannya oleh bangsa kita gitu. Kominfo memberikan kemudahan untuk itu Pak ya, Banyak, supaya banyak pembuat aplikasi lokal Iya, bisa banyak. berkembang ya, bisa Iya, bersaing. Iya, ini program-program startup digital yang kita dorong itu itu yang saya cukup dengar ya. banyak, cukup banyak. Ya, tapi ini tentu harus kita gaungkan lagi, tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, Ya. agar touching dengan masing-masing anak-anak muda di daerah masing-masing juga lebih banyak. Karena tiap daerah mungkin fokusnya berbeda-beda. Ya, ya. Ada yang isunya di pertanian, ada yang isunya Setuju. di pertambangan, Ada yang di budaya, ya. budaya, di content creator untuk entertainment dan sebagainya. Nah, ini kita harus bervariasi bersama-sama, termasuk universitas juga, ini harus ambil peran. Iya, sebagai salah satu stakeholder ya. Stakeholder, pentahelix model lah ya. Pentahelix model, Iya. ya, betul. Jadi ini saya break dulu Pak. Iya. Jadi untuk teman-teman pelaku industri kreatif dalam bidang teknologi pembuat aplikasi, ini sebenarnya berita gembira ya, Iya. bahwa sudah disediakan banyak bantuan, baik termasuk modal ya Pak Iya, Dirjen? iya, Modal modal. dan juga bantuan-bantuan barangkali penyuluhan, akses pasar iya, ya. iya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa berkembang. Jadi kita Ya, berharap mudah-mudahan. 5G ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Iya. untuk pelaku-pelaku industri lokal ya. Iya, betul sekali Bang. Kita Pak harap gitu. Dirjen sudah bisa meramal nggak? Kira-kira 5G ini ke seluruh Indonesia dinikmatin itu kira-kira kapan? Atau mungkin ada pertimbangan lain? Iya, kita benchmark ya, kalau 4G itu
sampai dengan titik seperti sekarang kita merasakan 4G di mana-mana itu butuh waktu sekitar 6 tahun. 6 tahun dari sekarang? Dari sekarang. 4G. 4G, oh ya 4G kemarin 6 tahun. 4G sekitar 6 tahun. Kalau 5G sejak berapa awal lagi ya? Nah, kita ini sebagai perbandingan saja, sebuah teknologi baru ketika pertama kali diimplementasikan butuh sampai meluas sampai di seluruh pelosok tanah air memang butuh waktu. Tapi makin cepat kan tentu makin baik. Oke. Agar kita bisa nikmati jalan, ya ibaratnya ini jalan tol di mana-mana gitu, bukan lagi jalan kampung, jalan-jalan kecil. Nah, tapi tentu kita ingin berharap sejalan dengan tumbuhnya jalan itu atau network jaringan 5G ini, manfaat di atasnya tetap langsung bisa dimanfaatkan. Jadi kalau abang tanya berapa lama, ya kisarannya itulah 5-6 tahun itu. 5-6 tahun. Iya. Optimis ya Pak? Insya Allah. Asal kita bekerja sama ya, artinya nggak cuma pemerintah aja, operator, industri, kreator, kemudian akademisi, media. Wow, tidak kalah pentingnya nih orang-orang seperti Abang Helmi ini penting sekali bantu kita. Kita sangat tergantung nih apa-apa. Ya, artinya membantu mensosialisasikan, memberikan informasi yang benar, kemudian tadi memberikan semangat pada adik-adik kita untuk ikut serta di game changer ini, bisnis yang luar biasa di 5G itu gitu. Supaya tidak hanya konten-konten asing nanti yang memenuhi jaringan kita itu gitu. Pak Dirjen, jadi ini mungkin berita gembira lah untuk kita semua ya. Jadi sekarang penonton kita paham bedanya 4G dan 5G. Jadi betapa 5G itu jauh lebih dahsyat dari 4G. Iya. Betul ya. Kita 4G aja kemarin udah happy ya. Ya sekarang akan datang atau sudah datang sebenarnya 5G. Iya. Jadi kalau kalau orang di pemanfaatkan infrastruktur ini kayak kena narkoba, Bang. Kenapa? Kalau sudah naik kecepatan tuh nggak bisa turun. Addicted juga ya? Jadi kalau kita sudah biasa dengan bandwidth besar, kecepatan tinggi diberikan turun lambat itu komplain nggak bisa gitu. Jadi betul kita puas dengan 4G, tapi nanti ada aplikasi-aplikasi yang bisa hanya running di 5G, maka nanti dia nggak bisa turun gitu. Ya, dan tentu kita harapkan dia harganya juga tarifnya jangan kecepatan 20 kali lipat, masa tarif naik 20 kali gitu kan? Nggak mesti begitu dong. Boleh begitu dong. Jadi kita naik, tapi ada bisnis model lain tidak selalu dapatnya dari revenue langsung dari tarif masyarakat, tapi bisnis model untuk mendesain ekosistem tadi, players, iklan dan sebagainya ini harus kreatif gitu, supaya tidak semua dibebani pada masyarakat, pada konsumen, pada konsumen gitu. Ini PR besar juga PR besar. Tapi kalau operator itu mereka kan bisnis people, sudah biasa mereka menggait membuat gimmick marketing ya. Gimmick marketing. Kan udah selamat berulang-ulang walaupun ada yang nggak selamat dari 2G to 3G, ya kan? Gamenya berbeda ya Pak ya. 3G ke 4G, sekarang 4G ke 5G. Iya. Optimis ya Pak? Optimis insya Allah. Pak, minat investor masih kencang ya Pak? Luar biasa. Ini kan pertama kita ambil contoh, ini barusan saja terjadi konsolidasi di industri ya. Bang Helmi mungkin dengar kemarin baru diberikan Indosat dengan Tri. Nah, ini adalah membuktikan bahwa minat investor itu cukup tinggi karena mereka menjanjikan investasi yang cukup besar dari hasil konsolidasi industri itu. Players akan berkurang, maka kompetisi tidak terlalu ketat lagi, maka sustainability industri lebih terjaga. Nah, ini jadi maksud lebih sehat juga poin saya lebih sehat. Jadi minat investor di infrastruktur tuh masih tinggi. Namun ya yang namanya bisnis infrastruktur tuh bukan bisnis yang sesaat. Itu jangka panjang lah. Iya, dia long term bisnis. Dia harus melakukan terus investasi untuk mengembangkan networknya dan catch up dengan perubahan teknologi. Jadi mungkin bicaranya bukan short term dan juga bukan bicara untung rugi, tapi cash flow dan aset yang panjang gitu. Nah, supaya dia terus melakukan invest terus gitu. Nah, itu bisnis infrastruktur. Maka ini ada jenis jenis investor yang sudah paham benar dengan industri telekomunikasi. Dari luar juga kenceng ya minatnya.
Ya, alhamdulillah. Artinya kita mengamati bahwa industri telekomunikasi ini adalah salah satu industri yang survive ketika pandemi kemarin ya. Malah meningkat ya. Ya, cukup banyak karena terutama di retail ya, retail customer karena itu tadi ada kewajiban atau keharusan untuk pindah dari ruang konvensional ke ruang digital, keniscayaan. Nah, jadi ini bisnis IT media ini termasuk yang survive bahkan tumbuh 2 digit waktu kemarin pandemik gitu. Di mana di sektor-sektor yang lain sudah agak kesulitan ya, seperti pariwisata dan sebagainya gitu. Apalagi e-commerce ya. E-commerce sangat tinggi sekarang. Luar biasa ya, luar biasa. Karena itu tadi perilaku habit masyarakat yang mulai bergeser dari memanfaatkan IT untuk bisnis. Inilah yang disebut digital ekonomi ya, jadi ekonomi digital gitu, memanfaatkan teknologi digital untuk aktivitas ekonomi gitu. Ya, dan juga industri hiburan ya, Pak Dirjen ya. Iya. Kemarin kita ke bioskop, sekarang kita udah nonton OTT aja dari rumah. Jadi kemarin masih kesel kita suka buffering YouTube-nya segalanya. Jadi ini akan juga memberikan manfaat. Ya, 5G ini tentu akan memberikan manfaat karena tadi download speed-nya yang luar biasa, lebih cepat, latensi yang kecil, rendah, maka ketika kita menonton entertain atau video dan sebagainya itu akan sangat cepat itu. Jadi kabar gembira juga untuk para produser, pelaku industri kreatif dalam bidang hiburan ya, tontonan. Kita tahu di luar negeri juga terjadi ini gabung dengan ini ya. Iya. Tiba-tiba infrastrukturnya berubah semua ya, Pak. Iya. Kemarin ke bioskop, sekarang mereka ke OTT ya. Iya, iya. Jadi teknologi dengan lifestyle masyarakat ini saling berhubungan. Iya. Teknologi mendriving perubahan lifestyle, lifestyle mendorong penemuan teknologi baru. Ya, jadi ini seperti e-circle gitu ya, yang saling berhubungan antara lifestyle dengan teknologi gitu. Belum lagi kebiasaan bekerja ya. Iya, dulu kan kebutuhan internet tuh atau di rumah internet lemot tuh nggak ada masalah. Iya. Sekarang persoalan besar, Pak. Besar. Begitu work from home, begitu Zoom sama bos tahu-tahu ininya lemot, barangkali ini persoalan besar. Saya itu kalau tugas dinas kemana-mana, anak-anak jarang cari gitu. Tapi begitu internet putus, langsung dicari-cari kita gitu. Karena saking internet itu sudah menjadi sebuah kebutuhan dasar sekarang oleh masyarakat. Jadi infrastruktur telekomunikasi itu sekarang mengalami perubahan. Jadi dulu memang termasuk infrastruktur yang luxuries gitu, yang ini, tapi sekarang tidak. Bandwidth, kuota dan sebagainya itu sampai anak-anak kita, cucu kita juga sudah sehari-hari itu membutuhkan koneksi internet itu gitu. Apalagi Pak Dirjen ya, keluarga di Bandung. Iya, Pak. Aman sekarang, Pak. Aman, alhamdulillah. Bisa berhubungan anytime anywhere anytime. Ya. Kita anak-anak sekolah di luar negeri pun kan udah bisa dulu kalau mau nelpon mahal banget ya, Pak. Sekarang dengan model internet bisa lihat-lihatan aja. Komunikasi. Bahkan mungkin bisa masak bareng gitu. Ada contoh nih aplikasi di 5G, Bang, itu adalah main musik bersama. Oh ya. Ya, jadi kalau dengan 4G kita sulit itu antar pemain musik di berbeda tempat. Ya, karena ada delay. Nah, dengan 5G ini bisa diselesaikan. Mungkin konduktornya di Trenggalek yang gitu ya. main gitar pemain di mana, ada di Aceh gitu ya. Dan sinkron. Sinkronisasi menjadi sesuatu yang bukan isu lagi. Bukan isu karena delay tangan. Itu salah satu mungkin aplikasi yang menarik itu nanti. Keren. Jadi 5G. Jakarta udah cover semua 5G? Belum. Jadi masih area-area spot area yang sekarang di mana aja, Pak? Pondok Indah, kemudian daerah Kebayoran, Pik, kemudian daerah Gambir area gitu. Ya kayak Alam Sutra, BSD? Alam Sutra ya, BSD masuk. Ya? Bintaro masuk? Dia masuk ke, ini Telkomsel ya, strateginya Telkomsel adalah masuk ke dari pinggir area-area perumahan, perumahan baru ngepung ke tengah ya, mengepung ke tengah gitu. Ya, tapi saya optimis ya karena sejalan dengan pertumbuhan perbaikan networknya, mereka sekarang tinggal tadi towernya tetap dia manfaatkan tapi tambah BTS tambahan. Selain BTS 4G nanti akan ada BTS 5G. Oke. Sekarang jual listing ya, jual ya, Pak ya. Betul. Jadi ada dua. Ketika tidak ada sinyal 5G dia akan pakai sinyal 4G. Seamless. Ya, tanpa tanpa perlu diatur.
tanpa perlu Otomatis. otomatis. Jadi ketika kita dapat sinyal 5G ya diprioritaskan. 4G-nya 4G-nya out. belakangan, tapi begitu sinyal 5G hilang maka dia pindah ke 4G. Kalau selama ini kan 4G LTE itu. LTE itu kepanjangan apa sih? 4G, Iya. long term evolution. Long term evolution. Ya, itu adalah 4G. 4G. Kan selama ini kalau 4G LTE-nya hilang, dia balik ke Pindah, 3G gitu. iya, ke Nah, 3G. sekarang lebih Ya, advance 4G lagi. dan 5G mainnya. 3G-nya di phase out. 3G-nya sudah mulai di phase out, sudah nggak ada lagi 3G nanti ke depan. Ya. Tapi sementara ini masih dua-duanya jalan di setiap BTS Iya, itu di ya. setiap BTS harus dipasang dua-dua. Pak Dijen, jadi ini Iya. towernya tidak perlu ditambah, tinggal ininya aja ya, apa transmisinya aja ya. Yang ditambah ini card BTS-nya. Card BTS-nya. Ya, card BTS sama juga mungkin powernya, karena kan membutuhkan listrik tambahan ya. Karena di catu dayanya berbeda antara Berbeda. 4G dengan 5G. Oh gitu. Iya. Ya, maksudnya dibutuhkan tambahan. Mungkin ada yang catu dayanya udah besar ya cukup, Tidak nggak perlu tambah, ya. Tapi mungkin kalau kurang ini perlu ditambah. Tapi yang jelas fiber optiknya ya. Fiber optik harus nih Harus menghubungkan antar BTS tadi supaya tidak terjadi bottlenecking, tidak terjadi. Gila ya, saya berhitung gitu berapa kilometer fiber optik yang diperlukan ya, Iya. untuk mempersatukan Indonesia. ya. Sekarang itu fiber optik di Indonesia itu sudah 475.000 kilometer. Jadi kalau keliling bumi itu sudah Berapa? sekitar hampir Berkali-kali 8 kali. Jadi kalau kita kelilingin bumi itu sudah hampir 8 kali itu. Termasuk bawah laut ya Pak Dirjen. Iya, itu fiber optik dan ini masih jauh dari cukup, masih terus berkembang karena ingin mengcover sampai di rumah-rumah kan titik ini. Gitu. Berapa persen apa fiberisasi kita Eh, dari yang semestinya? Ya kisaran sekarang masing-masing operator berbeda-beda. Ada yang sudah di tingkat 70%, ada yang di 80%. Ya, kira-kira di kisaran itulah. Belum mencapai 100%. Fiberisasi ini ada dua. Fiberisasi untuk di dalam operator sendiri, Oke. juga fiberisasi antar operator dan antar daerah. Itu yang disebut backbone. Nah, backbone ini kita kemarin juga pemerintah ikut chip in membangun yang namanya Palaparing Project. Ikut cewek-cewek. Ya, ikut membangun. Seperti penambahan anggaran tadi salah satunya untuk mempercepat sehingga seluruh ibu kota kabupaten itu semua dikonek dengan fiber optik yang pita lebar atau broadband. Itu kita udah selesai sekarang. Jadi Seluruh kabupaten udah? Seluruh ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten 514 ibu kota kabupaten itu sekarang sudah connected dengan fiber optik. Artinya kita sudah tidak ada hambatan di sisi backbone. Walaupun tentu harus ada perbaikan, penambahan backup, rute baru dan sebagainya fine. Tapi in general backbone kita almost done. Pindah ke akses. Karena setelah dari backbone antar kota, bagaimana sampai ke rumah-rumah? Itu operator. Ya kita bahkan tapi terpaksa chip in juga nih, Bang, untuk BTS ini karena ada sekitar 12.500 desa dari 82.000 desa yang Itu belum target? Iya, yang belum ada sinyal 4G. Nah, ini kan berarti harus membangun BTS. Kalau BTS ini kita tunggu dari operator akan lama sekali. Jadi ini pemerintah membangun duluan BTS itu. Nah, ini sekarang ada 9.500 desa yang dibangun oleh BLU kita yang namanya Bakti ya, Bakti, Badan Umum. Ini membangun BTS ya bukan berarti nanti kemudian Kominfo akan jadi operator, tidak. Tapi setelah dibangun itu dioperasikan, dikerjasamakan hasil pembangunan itu kepada para operator. Sehingga mereka yang nanti operate, jadi masyarakat tetap tahunya Telkomsel, Indosat, Excel silakan gitu. dulu kan ada istilah tower bersama itu masih jalan ya Pak? Betul, iya. Tower bersama itu kebijakan yang penting ya, karena kita berharap jangan sampai kota kita jadi hutan tower. Kalau satu masing-masing operator membangun sendiri-sendiri kan akan banyak sekali tower yang dibutuhkan. Maka kalau ada satu operator dibangun, ya harusnya digunakan bersama. Dan lebih ringan juga untuk tiap operator dong ya daripada secara mereka. cost-nya kan tentu kalau dipakai rame-rame akan turun cost-nya, sharing-nya. Infrastruktur sharing ini adalah kebijakan yang sangat penting Bang itu. Nah, bahkan tidak hanya infrastruktur sharing, kita masuk ke frekuensi spektrum sharing. Jadi yang di sharing tidak hanya infrastrukturnya tapi juga frekuensinya. Khususnya untuk 5G nih. Karena 5G ini butuh pita frekuensi yang lebar. Ya.
spektrum frekuensinya lebar, baik itu di lower band untuk coverage di band 700 mega, 800 mega, 900 maupun di middle band dan di upper band. Ini idealnya operator ini memiliki semua spektrum itu. Nah, karena operator kita kemarin cukup banyak, maka jumlah spektrum frekuensinya itu terbagi-bagi cukup tidak terlalu besar masing-masing operator. Nah, sekarang kita sudah mengimpus kebijakan baru untuk sharing, memanfaatkan spektrum itu secara bersama-sama. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini percepatan pembangunan infrastruktur 5G itu makin lebih cepat. Karena tidak harus spektrumnya dimiliki sendiri-sendiri, tapi bisa sharing gunakan bersama-sama. Iya. Masih mungkin tuh artinya? Masih mungkin. Secara teknologi memungkinkan. Jadi tinggal urusan bisnis to bisnisnya. Secara kapasitas juga sangat mungkin? Sangat mungkin ya. Ya. Selain juga kita harus siapkan frekuensi baru untuk menambah itu. Sambil ini menambah, yang ada juga dipersilahkan untuk sharing antar mereka. Oke. Apalagi ke depan Pak yang akan dilakukan oleh Kominfo atau pemerintah dalam bidang infrastruktur telekomunikasi? Pertama kita adalah menuntaskan 4G dulu. Ya. Jadi jangan ada desa yang belum ada sinyal 4G. Oh, itu target? Itu target. Oke. Jadi 4G itu adalah default. Jadi harus semua ada sinyal 4G. Nah, 5G ini adalah kalau saya ibaratkan ruangan tuh 4G ini karpet yang memenuhi semua ruangan. Nah, kemudian furniture di atasnya ini adalah 5G. Jadi nanti kita pilih area-area yang tadi yang benefitnya cepat untuk mengembalikan investasi 5G, operator akan memilih area-area itu. Di luar itu pemerintah juga memberikan target supaya lebih cepat untuk 5G itu dirasakan oleh semuanya. Jadi yang pertama itu kita akan tuntaskan 4G, kemudian yang kedua kita akan siapkan spektrum frekuensi tambahan agar players atau cellular operator ini cukup ruang untuk bermanuver, karena spektrum frekuensi yang lebar tuh membuat cost-nya lebih efisien. Tidak perlu membangun BTS terlalu rapat karena spektrum frekuensinya lebar. Nah, yang ketiga adalah pemanfaatan tadi, bagaimana kita mengencourage anak-anak muda kita untuk membangun local content, membangun platform dan aplikasi lokal. Ini penting karena jangan sampai jalan raya, bangunan infrastruktur yang mahal ini hanya dimanfaatkan untuk asing. Kemudian yang keempat, kita juga ingin mendorong pemanfaatan konten itu secara produktif. Jangan sampai kita negatif pemanfaatannya, hoax, pornografi, apa segala macam. Ini kan kita buat aturan juga mestinya ya. Ya, aturan iya, tapi kultur iya. Jadi selain aturan yang memberikan punishment dan sebagainya, tapi lebih dari itu adalah kultur ketahanan keluarga. Ini menurut saya perlu kita juga kerjasama dengan media dan pendidikan ya, dunia pendidikan untuk membantu memberikan bahan ajar kepada adik-adik kita terutama agar memanfaatkan internet atau dunia digital ini secara produktif. Jadi ada literasi juga ya? Harus Bang ya. Jadi setiap kita melihat layer tingkat pendidikan masyarakat itu maka harus disesuaikan. Mana yang sifatnya basic, pemula untuk menggunakan, tidak ada bisa mengantisipasi dari penipuan. Jangan sampai begitu terima mama minta pulsa, apa segala macam penipuan-penipuan itu, kalau literate dia bisa memfilter. Diminta password dia tidak mau beri dan sebagainya. Ini kan, itu penting ya. Itu penting supaya kita bertransformasi digital ini tidak kemudian salah arah gitu, malah yang terjadi jadi negatif. Karena transformasi digital ini bright side-nya banyak, artinya manfaatnya. Tapi dark side-nya juga banyak. Jadi dua sisi. Dua sisi. Jangan sampai 5G nanti pinjolnya tambah banyak. Betul. Jadi itu harus jalan. Jadi ya cukup berat nih PR-PR yang ada di pemerintah. Sosialisasi menjadi penting. Sosialisasi penting sekali supaya apa yang kita kerjakan ini bisa dipahami oleh masyarakat. Tapi tidak zamannya lagi lah pemerintah tuh
mendikte-dikte dan sebagainya. Enggak. Kalau menurut saya harus inklusif ya. Inklusif, Kita harus Melibatkan memberikan pihak contoh, ketiga ya. melibatkan pihak ketiga, melibatkan Stakeholder ya. tokoh-tokoh masyarakat, ya. yang dipercaya masyarakat. Jadi kita harus merangkul. Makanya Pentahelix model itu penting sekali untuk dikembangkan. Lupa saya tanya tadi, ini online education menjadi sangat juga terbantu dong ya, Jelas. yang selama ini menjadi PR besar untuk Iya. memeratakan pendidikan ke seluruh Indonesia ya, betul. Pak Dirjen ya. Iya, jadi 4G itu kenapa kita 4G? Karena 4G itu minimal data sudah bisa transfer. Oke. Jadi tidak lagi hanya basis voice dan SMS. Betul. Tapi sudah basis data bahkan video. Minimal dengan 4G. Jadi Apalagi dengan 5G. Apalagi dengan 5G. Jadi itu pendidikan pasti akan dan juga tentu broadcasting ya. Ya. Iya, penting Media. karena kadang-kadang ada bahan ajar yang juga cukup dilakukan satu arah, tidak semua harus interaktif kan. Betul, betul. Ada tahapnya, pada tahap awal mungkin pembelajaran itu melalui broadcast karena ini akan lebih murah, lebih Satu arah, satu video aja ya. Video aja satu arah. Nah, Ya. kemudian interaktivitasnya baru melalui internet supaya tanya jawab, soal, ujian dan sebagainya itu kita harus interaktif. Tapi pembelajaran bisa kita memanfaatkan broadcasting. Pak Dirjen, Kominfo pemerintah sudah menetapkan November 2022 kita meninggalkan analog ya Iya. untuk media. Iya. Ada kaitan nggak dengan ini ya Pak? Sangat. Dengan dividen Digital. Betul. digital segala macam. Betul, sangat berkaitan karena tadi salah satu frekuensi golden frekuensi itu adalah band 700 mega. Ya. Band yang sekarang digunakan oleh teman-teman broadcasting Di televisi ya. televisi. Dengan kita berpindah ke digital, maka Dimampetin Pak Peti ya. lebih efisien Lebih efisien, pemanfaatan ya. spektrum Ya. frekuensinya, maka band 700 itu sudah ditunggu-tunggu oleh telco operators untuk membangun 5G. Oke. Ya, karena band 700 itu band yang jangkauannya jauh. Jadi cocok untuk area seperti Indonesia yang kepulauan dan Iya, iya. jaraknya jauh-jauh. Itu dengan band yang makin rendah spektrum frekuensi, maka dia makin jauh jarak jangkauannya. Coverage-nya. Nah, dengan coverage band 700 itu, maka itu coverage akan bagus. Nah, dan itu juga sudah merupakan ekosistem 5G sudah ada di sana. Oke. Tower BTS-nya, kemudian handset-nya dan Tinggal sebagainya. tambah aja ya. Ya, tinggal kita akan deliver untuk teman-teman spektrum cellular operator. Jadi manfaat analog switch off itu salah satunya itu. Salah itu. Iya. Nggak mundur lagi kita ya. Sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja, Bang. Dan udah capek disosialisasikan. kita berapa belas tahun kita berusaha menunggu untuk Analog switch off. Analog switch off. Dari kita pelopor sampai tertinggal ya. Agak memalukan juga kita tertinggal ya. Kita berharap lah ya. Iya. Cepat. Jadi saya senang itu karena saya waktu di TVRI itu ini kapan analog switch off? Karena kita tahu banget itu ya manfaatnya untuk masyarakat. Pak Dirjen, satu lagi nih saya mau tanya ya. Dulu kalau kita semuanya sekarang Kominfo atau pemerintah kan sangat melibatkan operator ya untuk membangun 5G. Ya, tapi kan kalau operator kan mereka business people. Mereka mungkin akan push hanya di daerah-daerah yang mungkin revenue-nya akan balik atau investasi balik. Kalau yang di daerah terluar ya tertinggal 3T itu masih kewajiban pemerintah kan? Betul. Jadi connectivity di daerah 3T itu kewajiban pemerintah dan kita selesaikan yang 4G-nya. Ya, 4G-nya dulu. Iya, 4G-nya kita selesaikan. Yang seperti saya ceritakan tadi ada 12.500 desa, ada yang dibangun oleh operator di 3.435, sisanya 9.000 sekian tuh dibangun oleh Kominfo melalui Bakti tadi. Melalui BLU kita ya. BLU kita. Jadi kita itu tambahkan APBN di sana. Jadi ini adalah sebuah komitmen ya, kemajuan besar dari pemerintah Pak Jokowi sekarang gitu yang sudah mendeliver APBN yang luar biasa besarnya untuk menuntaskan pembangunan 4G. Kemudian tentu kita akan lanjutkan ini untuk teknologi berikutnya dan kita juga meluncurkan satelit, Bang. Jadi tahun 2023 nanti meluncurkan satelit. Indonesia akan meluncurkan satelit. Pemerintah Indonesia punya pemerintah. Wow. Satelit ini mungkin satelit yang terbesar di Asia dengan kapasitas 150 gigabit per second. Bisa digunakan untuk setidaknya 150.000 titik. Titik itu bisa kelurahan, bisa rumah sakit, bisa sekolah, bisa kantor polisi dan seterusnya di daerah-daerah perbatasan. Itu ada 150.000 titik yang akan di-cover dengan satelit ini.
Ini satelit HTS broadband dan bisa mendeliver internet yang secara langsung, tidak perlu membangun jaringan fiber optik di sana, karena ini kan ini untuk melengkapi fiber optik. Karena kita adalah negara kepulauan, impossible semuanya bisa di cover dengan fiber optik. Maka satelit itu adalah keharusan buat kita, complementary dari jaringan terestrial atau jaringan yang digelar di bumi. Satelit adalah jaringan yang ada di angkasa. Itu kita kombinasikan. Artinya untuk kita kembali ke konteks transformasi digital di Indonesia, infrastruktur itu adalah prasyarat. Kita belum selesai dengan hanya infrastruktur, tapi tanpa infrastruktur tidak mungkin kita bisa menyelesaikan transformasi digital. Selesaikan infrastruktur sebagai prasyarat, di atasnya mari kita kembangkan konten, platform dan sebagainya supaya anak-anak bangsa bermain di sana gitu. Berkarya, bertumbuh, mengembangkan bisnis, mengembangkan konten kreatif dan sebagainya. Jadi itu visi kita ya, menuntaskan infrastruktur, kemudian menyiapkan anak-anak bangsa untuk mengisi infrastruktur tersebut gitu. So no one left behind. No one left behind. No one left behind. Jadi ini udah disiapin semua ya. Perencanaannya sudah, tapi tentu kami tidak bisa jumawa ya Bang, ini karena ini pekerjaan besar, jadi kita tentu harus sangat prudent dan membutuhkan juga koreksi-koreksi dan pengawalan dari teman-teman media dan sebagainya, dari masyarakat, autokritik dan sebagainya, atau kritik-kritik penting itu untuk kita mendapatkan kritik itu untuk membangun lebih cepat, lebih baik, transparan juga dan akuntabel hal-hal yang kita bangun ini gitu. Wow, ini kita udah 55 menit loh Pak. Asik banget. Pak Dirjen, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai bangsa ini jangan inferior ya. Bangsa kita ini bangsa besar. Kita memiliki potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik kita bisa mengisi era di transformasi digital ini untuk lebih produktif, lebih baik, lebih sehat, dan bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun ini menjadi tools atau alat bagi adik-adik kita untuk berkarya, memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara gitu. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman yang sudah menyaksikan, ini kabar penting ya, terutama Anda yang manusia digital nomad atau apapun namanya. Jadi nggak mungkin kita membangun ekonomi kita ke depan, mengembangkan budaya tanpa peran digital ya. Dan ini ada kabar gembira, pemerintah dalam ini Kemkominfo ya sudah menyiapkan infrastruktur yang luar biasa bersama para operator. Jadi mari kita manfaatkan, jangan lapangannya dibuat tapi nggak ada yang main di atasnya. Gitu Pak Dirjen. Iya, betul. Kalaupun ada yang main, orang kita yang main. Orang kita yang main. Bagus sekali. Oke, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Bang Helmi. Ya, satu obrolan yang sangat bermanfaat, dan kita adalah orang-orang yang Anda yang nonton ini pasti orang-orang pemuja digital ya. Tanpa digital Anda tidak bisa menonton acara ini. Mari kita nikmati, ya mari kita sambut, anticipate kemajuan-kemajuan yang akan datang ya, karena akan makin diterapkannya 5G atau diaplikasikan 5G ke tempat-tempat di seluruh Indonesia, walaupun secara bertahap ya. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya di Helmi Yahya Bicara. Setiap hari kami melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami, dan kami menggunakan spektrum frekuensi radio untuk keamanan, untuk keselamatan, menyebarkan informasi, dan menjaga urat nadi perekonomian. Semua dilakukan demi masyarakat, demi orang-orang yang kita sayangi, demi kemajuan bangsa, untuk kesejahteraan dan kemakmuran negeri. Penggunaan spektrum frekuensi radio ini aman tanpa ada gangguan, karena ada penjaga frekuensi yang selalu mengawasi, agar setiap penggunanya dapat tertib sesuai dengan peruntukan. sebagai dharma bakti mereka untuk negeri ini.